Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan membahas masalah eksponen ya. Hari kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa sifat eksponen. Setidaknya ada 10 sifat. Gitu ya. Sifat itu harus kamu hafal yang pertama, setelah itu paham, dan kamu harus terampil menggunakannya. Bagaimana untuk paham dan terampil? Satu-satunya cara yaitu berlatih mengerjakan soal. Begitu ya? Ya, saya tuliskan lagi ini, mereview yang kemarin. Sifat-sifat eksponen. 1. A pangkat M kali A pangkat N. Nah, ini kalau dengan kata-kata, dua bilangan berpangkat dengan basis sama, kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Gitu ya. Terus yang kedua, A pangkat M dibagi, ini titik 2 pembagian, A pangkat N. Pembagian ini boleh juga dituliskan per gitu ya. Ini sama artinya pembagian. Dua bilangan berpangkat berbasis sama, kalau dibagi maka pangkatnya akan dikurang. Begitu ya? Paham ya? Kalau perhatikan, menuliskan pangkat, itu pangkat harus ditulis di baris atas. Basis di baris utama, ukurannya lebih besar ya. Dan pangkat di baris atas. Kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu ya. Nomor 3. Kalau A pangkat M berpangkat lagi N, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. M kali N. Ini dot ini artinya perkalian ya. Nomor 4. Kalau suatu perkalian A kali B, A dot B ini A kali B berpangkat N, maka masing-masing dipangkatkan N. A berpangkat N, B juga berpangkat N ya. Nomor 5. Kalau pembagian A dibagi B dipangkatkan N, ini juga sama pada prinsipnya. Pembilang dan penyebut masing-masing dipangkatkan N. Jadi ini A pangkat N dibagi B pangkat, ini 5 ya. Seluruhnya ada minimal 10. Kemarin saya jelaskan minimal ada 10. Oke, sekarang kalau A pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Tapi dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Sebab kalau A pangkat 0, ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Atau TD aja ya. Tidak terdefinisikan ya. Kalau A pangkat 1 gimana? Sama dengan A. A pangkat 1 sama dengan A. Jadi kalau berpangkat 1, pangkatnya tidak perlu ditulis. Atau sebaliknya, kalau pangkat tidak ditulis, berarti berpangkat 1. Itu sudah lazim seperti itu ya. Nomor 7. Sekarang kalau pangkat negatif. Pangkat negatif, kita bisa ubah, kita bisa cari nilainya dengan cara ini kebalikannya. Jadi pangkatnya jadi positif. Nah, sebenarnya pangkat negatif ini tidak sesuai dengan definisi bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat itu kan definisinya perkalian berulang. Pengulangan itu tidak mungkin negatif, ya kan?
Maka pangkat negatif itu dikatakan pangkat tak sebenarnya. Penulisannya memang seperti pangkat, tapi itu bukan pangkat yang sesungguhnya gitu ya. A pangkat negatif N nilainya ini 1 per A pangkat N gitu ya. Nomor 8. Sekarang kalau pangkat pecahan. Bagaimana kalau pangkat pecahan? Ini bentuk lainnya kalau 1 per A pangkat negatif N-nya ini kalau dari atas turun ke bawah kan positif ya. Sekarang kalau negatif mau jadi positif turun naik ke atas. Sama sepertinya ini ya. Berikutnya nomor 8 berpangkat pecahan. A pangkat M per N. Nah ini juga dikatakan bukan pangkat yang sebenarnya. Itu adalah pangkat tak sebenarnya. Sebab tidak ada pengulangan dalam bentuk pecahan ya, kecuali pecahannya itu bilangan bulat ya. Ini sama dengan apa? A pangkat M tetap di atas, ini yang di atas. Ini akar pangkat. Coba baca. Des baca Des. Akar pangkat M dari A pangkat M. Ini dibacanya akar pangkat berapa? Akar pangkat N dari A pangkat M. Gitu pembacaannya ya. Jangan salah. Nomor 9. Nomor 9, kalau A pangkat negatif, ini pecahan nih. Ini mengikuti rumus yang sebelumnya 1 per A pangkat M per N. Kamu perhatikan, menuliskan pangkat harus tetap di baris atas ya. Seperti ini nih. Ini pecahan. Penyebutnya yang di bawah bilangan berpangkat, pangkatnya dalam bentuk pecahan. Tetap harus ditulis seperti ini ya. Maka ini sama dengan 1 per akar A pangkat M akar, ya ini ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Tadi saya lupa ini pangkat negatif, bagaimana kalau pecahan ini pangkat negatif gitu. Pecahan ini pangkat negatif, maka kamu tinggal balikan saja A per B menjadi B per A. Gitu ya. Pangkatnya sekarang berubah jadi positif. Nah, selama pembelajaran bilangan berpangkat atau eksponen, rumus ini harus kamu hafal, paham, dan terampil menggunakannya. Saya ulangi lagi, untuk hafal, paham, dan terampil itu satu-satunya cara hanya dengan berlatih. Gitu ya. Sebab di dalam penyelesaian soal, biasanya satu soal tidak menggunakan satu rumus. Satu soal menggunakan beberapa rumus, begitu ya, sekaligus. Oke. Sekarang kita lihat soal-soal latihannya. Nomor 1. Bentuk sederhana dari bentuk sederhana 5A pangkat 5 dikali 3A pangkat 3 ya. Ya, caranya yang bilangan real dengan bilangan real gitu. Bilangan dengan bilangan ya. Kalikan. Ini berapa? 5 kali 3 gitu ya. Kemudian A pangkat 5 kali A pangkat 3 berarti A pangkat berapa? A pangkat 5 ditambah 3. Saya tuliskan langkah detailnya dulu ya.
Tapi next, ya ke depan, kamu harus bisa langsung 5 kali 3, 15. A pangkat 5 kali A pangkat 3, A pangkat 8. 8 ini adalah 5 tambah 3. Gitu ya? Ya, soal nomor 2. 12H pangkat 12 dibagi 4H pangkat 4. Atau ini mungkin soal ini bisa muncul seperti ini ya. 12H pangkat 12 dibagi 4H pangkat 4. Gitu ya. Sama saja pembagian titik 2 atau dengan garis itu ya. Caranya gimana? Angka dengan angka ini nih dibagi 12 dibagi 4, coret, hasilnya berapa? Hasilnya 3. Tuliskan 3 di sini. Sekarang H. Caranya begini. Ini H pangkat 12 dibagi dengan H pangkat 4. Menurut rumus pembagian gimana? Kan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini rumusnya ya. Caranya, pangkat yang lebih kecil dicoret dengan pangkatnya dicoret. H pangkat 4 coret karena lebih kecil. Kalau yang lebih besar, hanya pangkatnya saja yang dicoret. Kemudian 12 dikurangi 4 berapa? 8. Jadi ini adalah hasilnya 3H pangkat 8. Nomor 3, X pangkat 3 kali Y pangkat 2, semuanya dipangkatkan 2 ya. Jadi ini gunakan rumus mana? Masing-masing dipangkatkan 2 terlebih dahulu. Jadi X pangkat 3 berpangkat 2. Y pangkat 2 berpangkat 2. Baru selanjutnya ini kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi pangkatnya dikalikan. Jadi X pangkat berapa? X pangkat 6, Y pangkat 4. Nomor 4 sebenarnya sama aja. Ini 2N pangkat 2 berpangkat 3. 3N berpangkat 2. Ya, coba perhatikan gimana nih. Apakah 2 dengan 3 dikalikan lebih dulu? Ya? Tidak. Harusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana langkah pengerjaan soal seperti ini? Ya, selesaikan dulu masing-masing. Ini selesaikan masing-masing ini ya. Kalau ini berarti berapa? 2 pangkat 3, N pangkat 2 berpangkat 3. Masing-masing kan dipangkatkan 3 dulu ya. Baru dikali ini adalah 3 pangkat 2, N pangkat 2. Ginilah. Supaya jelas pakai kurung. Bisa dipahami? Sebagian dulu ini kita selesaikan 2 pangkat 3, N pangkat 2 berpangkat 3 ini. 3 pangkat 2. Ya. Selanjutnya. Nah, next ya ke depan kamu mestinya dari sini langsung ke sini. Bisa, harusnya bisa. 2 pangkat 3 berapa? 8. Maksudnya harusnya bisa begitu ya. N pangkat 2 berpangkat 3, N pangkat berapa? N pangkat 6. 3 pangkat 2, 9. N pangkat 2, N kuadrat. Berikutnya, 8 kali 9, 72. N pangkat 6 kali N pangkat 2, N pangkat 8. Begitu ya. Nomor 7, 0,6 pangkat 0 dikurangi 0,1 pangkat negatif 1 per
3/2. Oh, pangkat 3 ya ini ya. Berpangkat 3 berpangkat negatif 1 kali 3/2 pangkat 3 ditambah negatif 1/3 pangkat negatif 1. Coba kamu perhatikan soal ini. Ini menggunakan beberapa rumus ya. Coba rumus apa dulu yang kamu gunakan? 0,6 berpangkat 0 itu nilainya berapa? 1. Gitu ya. Kamu gunakan rumus A pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Berikutnya 0,1. 0,1 berpangkat negatif 1. Kamu gunakan rumus mana? Gunakan rumus mana? 0,1 itu bisa kita tuliskan 1/10 kan? 0,1 itu 1/10. 0,1 pangkat negatif 1. 0,1 sama dengan 1/10 pangkat negatif 1. Kalau pecahan pangkat negatif, gunakan rumus A per B berpangkat negatif N itu sama dengan apa tadi? Ini B, A dengan B ditukar. Tukar posisi, ya. Pangkatnya jadi positif. Ya, ini begitu. Jadi 10/1 pangkat 1 ya 10 kan? Gitu ya. Paham tuh? Paham ya? Ya, kita tuliskan di sini. Ini berarti nilainya 1 dikurangi 10. Langsung aja 10 ya. Ya. Sekarang ini masih menggunakan rumus yang ini. 3/2 pangkat 3 berpangkat negatif 1. Balikan coba. Pakai rumus ini. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 1 ya. Pangkat 1 mah nggak usah ditulis. 2 pangkat 3 berapa? 8, ini 3. Gitu. Kalau ini pangkatnya sudah positif. Sudah. Jadi ini kita tuliskan ini adalah 2 pangkat 3 per 3 berpangkat 1 kan begitu ya. Tukar ya. Kali ini adalah berapa? 3 pangkat 3 2 pangkat 3 ditambah, coba ini berpangkat negatif nih, coba ikuti ya, negatif 1/3 pangkat negatif 1, tukar posisinya, jadi negatif 3/1 berpangkat 1, berapa hasilnya? Negatif 3. Jadi ini hasilnya adalah negatif 3/1 pangkat 1 gitu kan ya. Lanjut, sama dengan tadi ini berapa? Negatif 9 ya, negatif 9. Ini berapa ini? 8/2 pangkat 3 8 8/3 kali ini 3 pangkat 3 2 7 2 pangkat 3 8 ditambah ini adalah negatif 3 ya, sorry gitu. Gimana nih penyelesaiannya? Yang sama kita coret saja, ini 8 coret gitu kan. Kalau siswa kan paling suka ya kalau main coret gitu. 27 dibagi 3 berapa?
9. Gitu ya. Maka ini sama dengan negatif 9 dibagi, ini tadi setelah dicoret hasilnya adalah 9 dikurang 3 ya. Sama dengan negatif 9 dibagi 6. Hasilnya adalah negatif 3/2. Hasilnya negatif 3/2. Pesan saya yang harus kamu ingat, dari sekarang, untuk bisa matematik, tadi 3 langkah harus kamu lalui. Untuk bisa paham matematik, 3 langkah harus kamu lalui. 3 proses harus kamu lalui. Proses yang pertama, hafal rumus. Yang kedua, paham. Yang ketiga, terampil menggunakan di dalam menyelesaikan soal. Gitu ya. Dan itu hanya bisa didapat dengan cara berlatih. Satu-satunya cara itu hanya berlatih. Kamu baca buku, nonton video, atau nonton guru ngajar di kelas, 1000 kali nonton juga nggak akan bisa. Ya, kalau kamu tidak pernah melakukan, mencoba sendiri. Begitu ya, pesan saya. Kalau sudah melakukan, mencoba sendiri, kalau bisa, misalkan jawaban kamu benar, maka kepercayaan diri kamu meningkat. Oh, saya ternyata bisa, gitu ya. Kalau jawaban kamu salah, kamu bisa belajar dari kesalahan. Disitulah bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Begitu ya. Pesan saya itu ingat tuh, save di memori kamu gitu. Ya. Saving di memori kamu. Kalau mau bisa matematik seperti itu. Kalau mau bisa matematik harus prosesnya seperti itu. Tidak ada yang bisa matematik sejak lahir tanpa belajar langsung bisa. Saya, ya. Paham?